Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Raihanun dari Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan proses dari pemanasan global. Nah, sebelum lanjut ke prosesnya, saya akan menjelaskan apa sih pemanasan global itu. Nah, pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, lautan, dan juga atmosfer bumi. Nah, apa sih yang menyebabkan pemanasan global itu? Sebenarnya pemanasan global ini terjadi karena kegiatan manusia, di mana diantaranya yaitu yang pertama, karena tingginya penggunaan kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon yang tinggi. Kedua, karena kegiatan perindustrian yang menggunakan bahan bakar fosil. Di sini juga menghasilkan gas karbon dioksida yang tinggi. Selain itu, juga menghasilkan gas dinitrogen oksida. Yang ketiga, karena hewan ternak, di mana kotoran ternak akan menghasilkan gas metana. Yang selanjutnya adalah karena tingginya penggunaan AC dan juga kulkas, di mana menghasilkan gas CFC. Nah, gas-gas yang saya sebutkan tadi merupakan gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca ini merupakan salah satu penyusun dari atmosfer bumi. Nah, kita ingat kembali bahwa atmosfer bumi itu terdiri dari 78%-nya itu adalah nitrogen, 21%-nya itu adalah oksigen, dan 1%-nya itu adalah gas lain. Di mana 1% dari gas lain yang dimaksud di sini itu termasuk di dalamnya adalah gas rumah kaca. Nah, karena gas rumah kaca juga menjadi penyebab pemanasan global, sebenarnya gas rumah kaca itu ada manfaatnya nggak sih? Sebenarnya gas rumah kaca itu bermanfaat loh, karena gas rumah kaca itu dapat melindungi bumi dari paparan sinar matahari yang berlebih, di mana fungsinya itu sebagai pelindung atau selimut bumi. Nah, tapi kenapa bisa berbahaya? Karena jika kadar gas rumah kaca di atmosfer itu tinggi, baru dapat menyebabkan berbahaya karena dapat memicu terjadinya pemanasan global. Nah, proses dari pemanasan global itu gimana? Nah, saya mulai ya. Awalnya itu, sinar matahari akan melewati atmosfer bumi. Nah, di atmosfer bumi akan dipantulkan sebagiannya ke ruang angkasa, dan sebagiannya lagi akan sampai di permukaan bumi. Nah, yang sampai di permukaan bumi ini dibagi lagi. Nah, sebagiannya akan diserap oleh bumi dan sebagiannya lagi akan dipantulkan kembali ke atmosfer bumi. Kita ingat kembali bahwa jika kadar gas rumah kaca di atmosfer meningkat dan banyak, maka sinar matahari yang dipantulkan ke atmosfer itu dapat mengikat, dapat menyerap, dapat mengikat si sinar matahari ini menjadi lebih panas, dan dia akan memperangkat si sinar matahari itu di atmosfer bumi. Nah, setelah terperangkap akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Hal tersebutlah yang menyebabkan si bumi menjadi panas, suhunya menjadi sangat tinggi. Inilah yang disebut dengan proses pemanasan global. Nah, jika kita ingat kembali ya, jika gas rumah kaca yang dihasilkan oleh manusia semakin tinggi terperangkap di atmosfer, maka sinar matahari yang dipantulkan kembali ke bumi oleh atmosfer juga akan semakin tinggi, ya. Nah, sebab dari pemanasan global itu apa sih? Nah, saya akan sebutkan beberapa. Di antaranya yaitu adalah yang pertama, dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Selanjutnya,
dapat menyebabkan terjadinya eh, mencairnya es di kutub. Nah, kalau es di kutub mencair, maka hewan seperti beruang kutub di sana akan kehilangan habitatnya. Dan selain itu, air laut juga akan menguap. Nah, karena air laut menguap bisa menyebabkan banjir di suatu daerah atau di suatu pulau. Nah, selanjutnya dapat menimbulkan wabah penyakit karena di sini iklim berubah-ubah. Nah, selanjutnya adalah iklim sulit dan sangat sulit untuk kita prediksi. Selanjutnya dapat menyebabkan terjadinya menyebabkan terjadinya kekeringan. Nah, karena dampaknya bagi manusia sangat banyak ya. Satu lagi bagi manusia aja nih dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, bahaya banget kan ya. Nah, selanjutnya pemanasan global itu dapat dicegah gak ya? Sebenarnya pemanasan global nggak bisa dicegah, nggak bisa. Setidaknya kita bisa menekan proses pemanasan global itu. Gimana caranya? Nah, caranya kita dapat menghemat penggunaan listrik, di mana seperti yang kita ketahui, kebanyakan pembangkit listrik itu menggunakan bahan bakar fosil, karena bahan bakar fosil ini dapat menghasilkan gas karbon yang tinggi. Jadi sebaiknya penggunaan listrik dikurangi lah ya. Selanjutnya, sebaiknya kita kurangilah penggunaan kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor itu dapat menyumbangkan gas karbon yang tinggi sekali. Kita dapat ubah kebiasaan kita menggunakan kendaraan bermotor terutama kendaraan bermotor pribadi. Kita bisa alih dengan menggunakan kendaraan umum, atau lebih bagusnya lagi kita bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Nah, selanjutnya kita dapat menerapkan 3R: reduce, dan recycle. Nah, selanjutnya kita dapat menghemat listrik, menghemat air, melakukan reboisasi, dan juga kita dapat menghemat penggunaan kertas. Kenapa ini perlu atau penting? Karena kertas dibuat dari pohon, di mana pohon merupakan penghasil oksigen dan juga merupakan penyerap karbon dioksida. Nah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.